Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena anugerah-Mu kami boleh kembali berkumpul di hari Senin ini. Kami mau belajar Tuhan, kami mau disembuhkan Tuhan, kami mau dilawat. Berbicaralah kepada kami Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarkan Roh-Mu yang bekerja dalam diri kami, mengurapi kami masing-masing. Yang membagikan firman maupun yang menerima firman, masing-masing diberkati, masing-masing boleh memahami firman dengan cepat, dengan gampang. Di dalam nama Tuhan Yesus, malaikat-Mu menjaga kami, dimanapun kami ditempatkan, dijaga dari setiap kuasa gelapan, roh-roh jahat apapun tidak boleh menjamah kami dan keluarga besar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, hikmat pewahyuan Kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Oke, amin. Hari ini mungkin nggak begitu populer gitu, The God of Dream gitu ya. Saya kasih judulnya Tuhan dari mimpi, Allah dari mimpi gitu ya. Karena kita akan sedikit belajar bagaimana Tuhan tuh mengasihi kita kadang lewat teguran-tegurannya lewat mimpi. Jadi prolognya seperti itu ya. Kadang kita pengen ditolong Tuhan, mungkin kalau secara verbal Tuhan kita tidak bisa menerima nasihat orang. Kadang Tuhan lewat mimpi kita tegur lewat mimpi gitu ya. Secara garis besar begitu Bapak Ibu. Jadi ini pun nanti kita akan belajar bagaimana kita memiliki jiwa yang sehat dan jiwa yang selamat gitu ya. Nanti kita akan kupas lebih dalam. Ya, saya mulai masuk aja langsung di firman yang pertama. Saya kasih tema di sini jiwa yang selamat gitu ya. Saya ambil dari 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 24. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 24. Saya bacakan begini Bapak Ibu. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, ini yang paling populer adalah yang paling terakhir ya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh kan. Nah, oke. Mari kita akan kupas sedikit. Kenapa saya ambil ayat ini Bapak Ibu? Karena ini berawal dari pengalaman pribadi gitu ya. Jadi sebenarnya yang dimaksud jiwa yang selamat itu seperti apa sih gitu ya? Jiwa yang selamat menurut Tuhan gitu kan. Jadi saya pernah mengalami begini Bapak Ibu. Tahun 2010 saya keluar dari pekerjaan gitu kan. Saya dulu kerja di penerbit Erlangga gitu ya, penerbitan buku gitu kan. Selama jadi marketing, saya jadi marketing selama hampir 5 tahun gitu ya di penerbitan Erlangga. Nah, selama saya di bawah naungan supervisor saya gitu kan, dalam tanda petik supervisor saya itu kurang adil dalam pembagian hasil gitu ya. Dan akhirnya saya karena tidak kuat dalam pimpinan yang seperti itu, akhirnya kerja saya jadi tidak nyaman gitu ya, kerja saya jadi semaunya sendiri gitu kan. Waktu itu belum kenal firman Tuhan gitu ya, belum sebanyak ini gitu ya. Jadi akhirnya bos saya itu atau supervisor saya itu istilahnya menipu saya gitu ya, menipu saya sekian puluh juta gitulah, juta. Dan akhirnya karena nggak kuat kan, saya nggak mau protes secara frontal, akhirnya saya mengundurkan diri gitu kan. Resign, mengundurkan diri, termasuk ketika sudah jalan pemuritan juga banyak sekali firman yang menghajar hati nurani saya gitu ya. Sebagai seorang marketing kan di pikiran banyak orang bahwa penghasilan tidak terbatas gitu ya. Dengan asumsi apa? Kita bisa bohong gitu ya supaya dapat uang banyak gitu kan. Nah, saat itu tuh ada firman yang menguatkan, membuat hati nurani saya terganggu adalah ketika Yohanes membaptis, kemudian ada seorang perwira yang tanya, kami harus apa yang kami lakukan
cukupkan kamu dengan gajimu gitu ya. Nah, ketika itu jadi rema, kok gini ya gitu. Kalau ikut Tuhan Yesus firman-Nya cukupkan kamu dengan gajimu, berarti nggak bisa mengambil lebih dong. Nah itulah yang akhirnya salah satu akumulasi, termasuk tambah akumulasi saya mendapat supervisor yang kurang menyenangkan gitu ya. Artinya tidak berlaku adil atau istilahnya nyuri uang gitu, uang bawahannya. Jadi saya mengundurkan diri. Dan ketika mengundurkan diri, saya itu dikasih segepok uang dalam amplop Bapak Ibu. Saya ambil aja, saya tidak lihat isinya. Gitu kan. Akhirnya uang itu, karena saya dalam tanda kutip jengkel gitu ya, saya terima uang itu uang jengkel, saya istilahkan uang jengkel gitu lah gitu kan. Uang itu tak kasih orang gitu, salah seorang murid tak kasih salah seorang murid gitu. Dan habis itu murid itu pergi ke Jakarta. Jadi tak kasih seperti itu. Tapi saya jengkel gitu ya ketika keluar. Nah, tahun 2011 gitu, karena saya sudah keluar, biasa di kantor kami itu kalau tiap halal bihalal, tiap Idul Fitri kan ada halal bihalal gitu ya, salaman antara karyawan sama bos-bosnya gitu kan. Nah saat itu Bapak Ibu, karena saya sudah posisinya sudah keluar dari penerbitan itu, saya malam sebelum Idul Fitri itu saya mimpi Bapak Ibu. Mimpinya apa? Ketika saya bersalaman gitu ya, kemudian saya maki-maki bos saya di situ. Saya maki-maki gitu kan. Nah itu kemudian saya, karena akhirnya kan belajar firman banyak kan, kok kayak gini gitu kan, kok saya mimpi kayak gini ya. Akhirnya hati nurani saya bilang bahwa kamu keluar dengan hati yang nggak beres. Ya karena waktu itu belum ada WhatsApp ya, saya SMS akhirnya. Saya SMS sama supervisor saya. Mas, saya minta maaf kalau dulu waktu kerja nggak maksimal. Malah saya yang minta maaf gitu kan. Jadi itu yang untuk pemberesan, supaya artinya saya menyadari betul bahwa Tuhan itu berbicara dengan saya untuk membereskan hati. Nah kemudian salah satunya ayat ini gitu kan, bahwa dikatakan jiwa yang selamat itu seperti apa sih? Nah, ternyata Tuhan Yesus sudah kasih contoh. Tadi dikatakan supaya kita itu mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Dia nggak punya dosa, mulutnya nggak pernah bohong gitu kan. Ketika dicaci maki tidak membalas dengan caci maki, dan ketika menderita ia tidak mengancam. Jadi ini proses yang nggak mudah Bapak Ibu, ketika kita dalam proses penderitaan gitu kan. Mulut kita mungkin bisa belajar ngerem ya, tapi hati kita tuh kadang nggak terima gitu kan. Kita mengancam gitu, walaupun nggak keluar lewat mulut, kadang bilang awas nanti gitu kan. Mulut hatinya bilang gitu, karena hati bisa berbicara gitu kan. Ya sama seperti yang tadi Bapak tadi yang bicara, saya merasa dihina gitu kan. Dan memang ini pergumulan seperti itulah sebenarnya yang terjadi di dalam orang percaya gitu kan. Jadi supaya apa? Kita tetap keluar berkat gitu kan, mulutnya keluar berkat, hatinya tetap memberkati dan merasa tidak, bahwa kembalikan semua peristiwa itu kepada Bapak Surgawi. Jadi jiwa yang selamat ternyata seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang saya terima, ada beberapa kasus juga yang terjadi dalam diri saya. Dari ayat ini juga yang membuat saya sembuh gitu ya, sembuh secara rohani gitu kan. Jadi banyak diperlakukan tidak adil juga ketika hidup di muka bumi ini. Tapi kita harus mengerti bahwa cara hidup orang percaya itu nggak boleh ngancam, nggak boleh balas gitu kan. Jadi supaya apa ya, ini jiwa, kalau kita seumpama nih kita langsung pulang itu langsung nggak ketinggalan di muka bumi gitu ya. Keluar dari tubuh itu langsung diterima Bapak Surgawi gitu kan. Jadi nah ini selamat itu sebenarnya jiwanya ada di situ kan. Jadi maka kalau dirunut dari bawah, ternyata untuk mendapatkan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh gitu kan. Artinya kalau kita dari atas, hati dan jiwa ini harus sembuh dulu. Maka kan kita hidup tidak dalam dosa. Mungkin tidak dalam perbuatan dosanya, tapi dalam pikiran kita, dalam hati kita, ketika kita masih merasa diperlakukan tidak adil, orang membenci kita, kemudian kita masih terluka gitu ya. Terluka oke sebentar gitu ya, tapi habis itu ngerti bahwa oh ini semuanya diizinkan oleh Tuhan. Untuk apa? Aku bisa mengalami keselamatan. Jadi ini penting sekali buat keselamatan jiwa kita, dan jiwa yang sehat itu seperti itu Bapak Ibu. Memang tidak semudah yang kita omongkan, karena apa? Ini perkataan saya akan diuji kepada diri saya sendiri dan juga kepada yang mendengar gitu kan. Jadi akan ada ritme, ini loh, kamu sejauh apa kamu meneladani jejak Tuhan memiliki jiwa yang sehat. Kalau kita bisa lihat, saya tampilkan gambar di sini kan, Tuhan Yesus itu sebenarnya
fisiknya sudah rusak semua gitu kan. Dia tidak hanya mengalami caci maki, jadi benar-benar penindasan secara fisik juga, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Tapi kita bisa lihat yang keluar dari hati dan mulutnya tetap mengampuni, memberkati. Nah, ini namanya jiwa yang selamat adalah jiwa yang mampu mengampuni, memberkati, gitu kan. Tidak membalas, tidak kembali mencaci maki. Di semua peristiwa dalam takarannya Allah Bapa. Nah, ini. Jadi saya istilahkan jiwa yang selamat. Saya harap ini boleh membantu Bapak Ibu yang dalam keadaan terpuruk saat ini, tertekan, untuk kembali lagi mengalami kemerdekaan. Jangan di-entertain perasaan-perasaan yang membuat kita down gitu ya, merasa tidak berharga, merasa tidak layak, merasa ini kalau kita kembalikan kepada kebenaran firman ini, wah semuanya sudah dalam takaran Allah kok, ngapain kita mikir banget gitu kan. Kadang yang bikin kita sakit justru malah pikiran kita, karena istilahnya 70% sakit penyakit itu bisa diakibatkan karena pikiran yang terserang gitu kan. Jadi ini saya tadi malam diingatkan begini Bapak Ibu, anak saya nangis gitu kan, terseduh-seduh gitu kan, jadi sedang terseduh-seduh, terisak-isak gitu kan, nangis gitu kan. Saya bilang diam Bobo gitu kan, tapi karena hatinya sedang clash dengan bundanya gitu kan, jadi ketika diam sebentar, anak saya itu nangis terisak-isak lagi, bunda maaf gitu kan. Jadi saya baru ngerti Bapak Ibu, kenapa orang sudah berhenti sebentar kemudian kok nangis lagi, gambarnya masuk gitu kan. Teringat peristiwa tadi, kesalahan yang belum beres gitu kan. Itu cara kerja alam pikiran kita gitu kan. Sama seperti, jadi kalau saya diingatkan mimpi tadi, kok saya mimpi maki-maki ya, artinya gambarnya masuk. Ini loh, jadi cara kerja Tuhan menggunakan alam pikiran kita seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang pernah nangis terisak-isak, ditinggal oleh mungkin pasangan hidupnya, orang tuanya, ketika ingat kadang bisa terisak-isak lagi karena gambarnya masuk. Dan ini yang membereskan adalah kita sendiri. Mungkin orang-orang sekitar cuma bisa kasih nasihat, udah, nah, cuma nasihat aja gitu kan. Selebihnya adalah diri kita sendiri yang berdamai dengan keadaan, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama tadi. Sehingga ketika gambar tadi masuk gitu kan, gambar masuk dalam pikiran kita, udah nggak terisak-isak lagi, udah normal gitu ya, jadi tidak baper lagi. Jadi saya diingatkan tadi malam, oh gitu ya, jadi cara kerjanya itu ketika kenapa udah diem kok nangis lagi, oh belum beres ternyata. Jadi akhirnya bundanya bangun, udah dicium-cium, habis itu baru tidur gitu. Jadi oh gitu cara kerja alam pikiran kita dan jiwa kita gitu ya. Jadi berdamai dengan Tuhan gitu, berdamai dengan sesama. Ya, jadi tidak perlu menunjuk siapa yang salah gitu kan, karena ini semuanya dalam takaran Tuhan. Nah, ini kenapa saya kasih judul The God of Dream gitu ya, karena ini pengalaman pribadi gitu ya. Jadi ini banyak saya ambil supaya boleh memerdekakan, dan kalaupun Bapak Ibu belum pernah mendengar cerita ini, boleh diingatkan kembali ada momen tertentu di mana Tuhan nanti akan menolong kita gitu ya. Saya bacakan dari Kejadian 20 ayat 1 sampai 7. Ayat pertama. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing, oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku. Maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi, serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu. Sebab ia sudah bersuami, adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau mau membunuh semua bangsa yang tak bersalah? Ini lanjutannya ada di bawah Bapak Ibu. Ini saya ambil di sini nanti sebelum lupa ya. Jadi saya ambil yang tokoh antagonisnya dulu Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara tentang Abraham, tentu orang benar di hadapan Tuhan gitu. Saya ambil yang penjahatnya dulu nih. Jadi Abimelek. Jadi Tuhan tuh ternyata nggak milih gitu ya, mau orang jahat mau orang baik gitu kan. Tuhan tetap tolong sebenarnya gitu kan. Maka
ketika Abimelek ini mau mengambil Sarah, istrinya Abraham, Tuhan datang lewat mimpi. Ini kan jadi sebuah pertanyaannya. Kok mau-maunya ya orang Tuhan Allah Yahweh ini kan tidak disembah oleh Abimelek. Abimelek ini kan gelarnya orang raja Palestina gitu kan. Palestina kan penyembah dewa Dagon gitu kan. Kenapa kok mau-maunya datang gitu kan? Jadi artinya sebenarnya Tuhan tuh nggak milih agama. Nggak milih agama. Asal orang itu mau ditegur sama Tuhan lewat alam bawah sadar ya alam mimpi. Tuhan tegur di situ gitu kan. Jadi pada main pointnya adalah the God of Dream itu seperti itu. Tuhan nggak milih agama mau apa ketika dia masuk dalam alam bawah sadarmu melalui mimpi, melalui penglihatan, sebenarnya dia sedang mengasihi kamu. Kemudian lanjutnya di sini dikatakan, minta kasih perikop sedikit, Tuhan mengasihi pribadi yang tulus. Ini lanjutannya tadi ya Bapak Ibu ya. Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, iya saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus, dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikan istri orang itu, sebab dia seorang nabi, ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Jadi Bapak Ibu, ini kisahnya tahu ya. Jadi ketika Sarah mau diambil, Tuhan datang lewat mimpi gitu kan. Tapi karena Abimelek benar-benar hatinya nggak tahu gitu ya, bahwa katanya Abraham dia saudaranya kok. Sarah pun ngaku kalau iya aku saudaranya Abraham bukan istrinya. Maka ini dengan hati yang tulus Abimelek mau memperistri Sarah gitu kan. Dan Tuhan mengatakan, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Jadi relate ya Bapak Ibu, relate memiliki relate bahwa Tuhan sangat menolong sekali supaya orang itu jangan sampai jatuh dalam dosa gitu. Jadi kalau dipikir lucu ya, Tuhan sampai sebegitunya gitu ya, supaya orang itu nggak berdosa dalam dia, padahal tidak menyembah Tuhan loh. Jadi ada semacam hati nurani yang tetap dihargai oleh Tuhan walaupun agamanya beda. Bisa dengar ya, jadi agamanya beda, hati nuraninya tetap diperhitungkan sama Tuhan. Nah, ayat ini Bapak Ibu, firman Tuhan ini membantu dalam sebuah pelayanan yang saya lakukan kepada, ada kasus begini Bapak Ibu. Ada seorang anak SMA gitu kan, ibunya dan saudara-saudaranya itu semuanya beragama Kristen. Sedangkan sang ayah ini beragama Muslim gitu kan. Karena dia melihat nontonan YouTube banyak sekali tentang khotbah-khotbah orang Kristen, dia sangat khawatir dan gelisah tentang keselamatan ayahnya gitu kan. Sampai ketika diajak konseling dengan ibunya gitu, ibunya datang sama si anak ini enggak sama saya. Itu baru konseling, anak itu duduk berdiri kayak gelisah sekali gitu kan. Jadi kayak orang, saya waktu itu minta Pak Edi minta kertas kuningnya ya. Kertas kuning itu kertas untuk ngisi firman tiap hari gitu ya. Kemudian diisi apa kata Tuhan di situ. Karena saya tahu kalau anak ini keterusan mikir itu bisa sakit jiwanya gitu kan. Karena udah nggak tenang gitu kan. Nah, saya ceritakan ayat ini Bapak Ibu kepada si anak tadi. Saya tanya, Bapak orang baik enggak? Bapak baik sama kamu enggak? Jadi untuk cool down cara berpikirnya dia, ternyata Tuhan tuh tidak memilih agama gitu kan. Tuhan tuh menghargai hati nurani. Ya saya bilang begini, ini Abimelek enggak nyembah Tuhan, tapi Tuhan datang dalam mimpinya. Saya bilang begini, kamu bisa berdoa supaya Tuhan juga jamah dia dalam mimpi, supaya pada akhirnya bapakmu bisa kembali kepada Tuhan, percaya sama Tuhan ya. Saya bilang begitu, dan puji Tuhan pada akhirnya firman ini bisa menyelamatkan hatinya yang gundah gulana gitu kan. Puji Tuhan, ibunya pemuritan gitu ya, walaupun online, masih online pemuritan. Dan anak saya terus pantau, baca firman enggak Bu, baca firman enggak Bu, karena
handphone, YouTube itu memang kalau positif ya kita ambil firman Tuhan, tapi kadang kalau kita belum bisa menyaring benar-benar, semua yang ekstrim-ekstrim itu akan masuk juga ke dalam diri kita. Maka kita harus ngerti menangkal dengan firman Tuhan yang kita baca gitu. Nah, Tuhan menghargai pribadi yang tulus, maka Tuhan datang lewat mimpi gitu ya. Ini berlaku buat semua orang, nggak pilih-pilih. Buat Bapak, Ibu, saya, buat rekan-rekan semuanya yang mungkin rindu gitu, rindu untuk boleh mengalami pertobatan gitu. Kita bisa berdoa supaya Tuhan datang menjamahnya lewat mimpi. Itu bisa Bapak Ibu, karena faktanya gitu kan ada terjadi di Alkitab gitu ya. Kemudian ini kebaikan Tuhan, ini sedikit tambahan untuk mengkonfirmasi apa yang kita pelajari dari Ayub 33 ayat 15 sampai 18. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang itu nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia, Tuhan ya, membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia dari perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawa dari liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Jadi ini Tuhan menyelamatkan, nggak bilang sama orang percaya, jadi pokoknya pribadi orang yang dikasih Tuhan gitu kan. Tuhan kasih warning kadang lewat mimpi gitu kan. Ini juga saya diperingatkan Tuhan juga sering gitu lewat mimpi ya. Ada beberapa mimpi Tuhan tegur saya kalau hidup saya nggak bener gitu ya, agak melenceng gitu ya. Saya sering dikasih mimpi begini Bapak Ibu, retret gitu ya, tapi saya mandi, kamar mandinya itu kotor sekali, itu sampai 2-3 kali. Dan saya mulai sadar, aduh ya Tuhan, saya langsung ngerti gitu, ini Tuhan tegur saya ini, karena apa? Mandi dalam sebuah retret, mandi kamar mandinya kotor sekali gitu. Jadi aduh, air kotor nih, hidupku nggak bener itu. Jadi ditegur Bapak Ibu, ketika habis bangun tidur rasanya nggak nyaman, memang gelisah gitu kan. Tapi ini caranya Tuhan untuk supaya kita apa? Tidak mengalami maut gitu kan, menghalangi saya dari perbuatan dosa saya. Tadi ya tentang pertobatan, tentang mengampuni, Tuhan sudah kasih mimpi saya lewat teguran mimpi, maki-maki gitu. Saya udah ikut Tuhan kok di dalam mimpi kok masih maki-maki gitu. Kemudian ini hidup saya nggak bener gitu kan. Tuhan kasih mimpi apa? Kamu ikut retret. Ini kan urusan dengan orang yang baru mengundurkan diri dari dunia gitu. Tapi kok mandinya di sana tempatnya kotor gitu kan. Jadi masih hidup saya belum bener gitu kan. Nah, Tuhan tegur di situ. Dan ini saya buka supaya untuk pelajaran juga buat Bapak Ibu, suatu saat dapat mimpi, pertanyakan sendiri dengan Tuhan, dan Bapak Ibu mesti ngerti jawabannya gitu kan. Nggak usah cari orang pinter gitu kan, karena Roh Kudusnya ada dalam diri kita sendiri. Dan Tuhan kalau kasih mimpi berulang-ulang berarti penting untuk kehidupan kita, untuk keselamatan kita. Nah ini Bapak Ibu, nah catatannya adalah kalau kita yang harus tidak kita, istilahnya jangan terlalu dipikir banget kalau mimpi itu karena kesibukan kita sehari-hari. Jadi mimpi karena kesibukan sehari-hari itu begini. Kalau dulu waktu SMA atau kuliah gitu ya, tiap hari belajar matematika gitu kan, kemudian apa, tidurnya mimpi masih matematika lagi. Nah itu nggak usah dihiraukan gitu kalau. Jadi ini temporer karena waktu dekat, karena sibuk harinya begitu. Tapi kok jarang-jarang mimpi kok tiba-tiba kok dapat kayak gini gitu kan. Nah ini penting Bapak Ibu, perlu dikit, perlu disimpan gitu ya, untuk dipertanyakan sama Tuhan. Oke, kemudian kebaikan Tuhan ya. Ini respon yang positif terhadap mimpi. Jadi tadi tokoh antagonisnya adalah Abimelek. Sekarang tokoh antagonis lagi nih, Nebukadnezar gitu ya. Jadi dari kitab Daniel ini, kalau kita lihat kitab Daniel, pasti tokohnya adalah Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Tapi ternyata ini Nebukadnezar gitu. Penjahatnya aja didatengin Tuhan lewat mimpi. Begitu luar biasanya Tuhan yang kita
sembah begitu baiknya gitu ya. Daniel 4 ayat 4 sampai 5 dikatakan demikian. Aku Nebukadnezar diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku dan khayalanku di tempat tidurku serta penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Gitu kan. Jadi gelisah oke Bapak Ibu, kadang ditegur Tuhan itu kan. Nah ini kita tahu bahwa mimpinya Nebukadnezar, karena Nebukadnezar itu sombong gitu ya, menjadi raja di atas segala raja waktu itu gitu kan. Dia mimpi ada pohon besar gitu kan, kemudian ditebang, ditinggalkan pangkalnya saja, kemudian ada rantai di situ gitu kan. Ternyata menggambarkan bagaimana kerajaan Nebukadnezar diturunkan dari tahtanya dan menjadi dalam tanda kutip seekor binatang selama 7 tahun. Karena apa? Nebukadnezar sombong. Wah ini karena aku nih, kerajaanku besar. Nah begitu mengatakan si aku yang bisa membuat semuanya menjadi besar, sama Tuhan dipangkas gitu kan, jadi hewan selama 7 tahun. Kemudian kembali kesadarannya, mengakui bahwa ternyata yang membuat aku bisa menjadi raja yang besar adalah Tuhan. Pengakuan seperti itu yang membuat, nah ini pertobatan kan, maka dikatakan tadi di kitab Ayub bahwa ini untuk menegur orang yang tinggal hidup dalam kesombongan gitu kan. Maka relate sekali kalau kita mungkin secara nggak sadar sombong gitu ya, ditegur lewat mimpi. Oh, aku lihat gambar begini ya, nanti bisa untuk di-review kembali gitu kan dalam kehidupan kita. Nah, respon positif, jadi jangan kemudian kita bilang, wah ini dari setan karena hati saya nggak tenang, nggak tenang gitu. Sebentar dulu gitu. Kadang kan gitu kan. Saya kok nggak enak gitu. It's okay, pertanyakan sama Tuhan dulu, ini dari Tuhan apa dari setan gitu. Tapi nggak mungkin, kita harus ngerti. Karena ini mesti berrelasi dengan kehidupan kita secara pribadi. Karena yang dipedulikan Tuhan adalah keselamatan pribadi kita. Jadi sangat begitu mengasihinya Tuhan tuh sampai sejauh itu ya, mengungkap keberadaan diri kita gitu ya. Nah ini, tanyalah dalam hati Bapak Ibu ya, dan saya, karena saya juga berlatih ini ya. Dari Kisah Para Rasul 10 ayat 15 sampai 17, demikian firman Tuhan. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya. Sementara itu ia sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Jadi mimpi kok berulang-ulang gitu ya. Ini dikit Bapak Ibu. Kemudian bertanyalah dalam hati gitu kan. Karena Tuhan yang kita sembah itu relate-nya dalam hati kita. Dipertanyakan, batin terus gitu, kalau batin gitu ya. Ini ngapain sih? Jadi secara pribadi gitu. Kalau Bapak Ibu share ke orang lain bisa juga gitu kan, bisa juga. Cuman nggak sebegitu tepat ketika Bapak Ibu nanti dapat sendiri secara pribadi dari Tuhan, gitu kan. Jadi bertanya dalam hati gitu kan. Wah ini saya dibilang, wah ini Mas Min ini tukang mimpi gitu kan. Memang faktanya begitu Bapak Ibu. Jadi saya tukang mimpi. Jadi saya masuk di RTM pun saya dibawa lewat pengalaman, karena dulu saya sering mimpi. Sepupu saya kan sering kesurupan gitu ya. Mimpi, saya dalam mimpi itu berulang-ulang saya mendoakan pakai doa Bapa Kami. Belum selesai bangun gitu. Itu sampai 2-3 kali gitu kan. Mimpi itu berhenti ketika saya ikut join pemuritan, ngusir setan pakai dalam nama Yesus gitu ya. Kemudian lihat demonstrasinya, akhirnya mimpi itu berhenti. Oh gini tuh. Jadi dalam mimpi dikasih mimpi berulang-ulang begitu. Jadi saya tangkap itu. Mas Min yang nge-freeze ya? Kok nggak ada suaranya? Mas Min nge-freeze ya? Punya saya drop ya? Oh iya betul. Tadi nge-freeze Mas. Ya, sorry. Ya. Oke,
Ini masih lanjut di mimpinya Petrus ya. Saya baca di Kisah Para Rasul 34 sampai 36. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Tiap orang yang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya, itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang beritakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi Petrus tadi dikasih mimpi suruh makan binatang-binatang haram. Kita tahu bahwa orang Yahudi, orang Israel itu kan nggak makan binatang haram gitu ya, ular, babi, dan sebagainya yang ada di Imamat 11 gitu ya. Tapi dia dikasih mimpi sampai 3 kali. Tuhan bilang, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, jangan kamu nyatakan haram gitu kan. Dan ternyata ketika mempertanyakan dalam hatinya, dalam prosesnya, Petrus akhirnya tahu ya, ketika ketemu dengan Cornelius, orang yang bukan orang Yahudi, yang orang Yahudi anggap sebagai orang yang Gentile gitu ya, orang kafir gitu ya, orang haram. Dan akhirnya mengerti dalam hatinya bahwa Allah itu nggak membedakan orang gitu. Dari bangsa manapun yang takut akan Dia gitu kan. Jadi nggak lihat agamanya apa gitu kan. Pokoknya yang mengamalkan kebenaran akan memperoleh anugerah gitu kan. Karena di ujung firman-Nya dikatakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Dan ending-endingnya sih memberitakan Injil juga bahwa ini loh Tuhan yang mengasihi kamu, namanya Tuhan Yesus Kristus gitu kan. Walaupun orang itu nggak kenal. Intinya begitu gitu kan. Jadi ini mengerti isi hati Tuhan. Jadi kita boleh ambil sedikit konklusi sedikit gitu ya. Artinya apa? Tangkap mimpi-mimpi yang kita terima itu sebagai sarana untuk kita berdialog dengan Tuhan gitu kan. Jadi akhirnya kita punya relasi nih, kita punya relasi dengan Tuhan. Jadi dari situlah kita terjalin kepercayaan dan dibawa sama Tuhan, kita bisa mempercayai nih kalau dapat vision, Tuhan pernah begini gitu kan. Jadi bisa minta tolong Tuhan lewat melalui media alam bawah sadar kita untuk dikasih vision gitu atau penglihatan gitu. Yang terakhir nih, terpilih kita yang menerima Roh Kudus Bapak Ibu. Yohanes 16 ayat 8 dikatakan, dan kalau Ia datang, Roh Kudus, Ia akan mengisapkan dunia akan dosa. Jadi penting sekali tadi teguran-teguran tadi, maka saya bilang puji Tuhan kita punya Tuhan Allah dari mimpi gitu ya. Dia bisa negur kita, bisa nolong kita melalui alam bawah sadar kita, melalui mimpi, supaya kita boleh mengalami pertobatan. Kalau kita nggak berbuat dosa, kita yakin janji Tuhan di surat Petrus, oleh beliau-beliau kamu telah sembuh gitu. Jadi yang diutamakan adalah keselamatan jiwa kita dulu Bapak Ibu. Sebelum kita menerima mujizat yang secara materinya gitu ya. Kita mengalami mujizat dulu kesembuhan jiwa kita. Apapun peristiwa yang menimpa kita, yang terjadi dalam kehidupan kita, yang tidak mengenakkan, belajar untuk tidak mengancam, belajar untuk tidak membenci, belajar untuk tidak menunjuk ini gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si C gitu kan. Karena Tuhan mau membenahi hati kita supaya kita memiliki keselamatan jiwa. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Tuhan memberkati.